niat awal aku bikin tulisan itu karena ada orang-orang yang mungkin dia tuh nggak suka baca. Terus aku mencoba mikir sebenarnya bisa jadi orang itu bukannya nggak suka baca, tapi penulisnya aja yang kurang belajar bikin tulisan yang enak dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini untuk podcast di video kali ini agak berbeda ya, karena dari sekian banyak saya ngobrol sama orang itu, beliau satu-satunya perempuan yang manis yang hadir di podcast saya. Dan hari ini saya mau ngobrol tentang dunia penulisan. Kalau Mbak Fatma ini namanya penulis beneran, tapi kalau saya itu lebih ke mantan penulis ya. Pernah jadi penulis tapi sekarang sudah enggak. Sekarang masih aktif nulis? Tapi lebih tepatnya sih belum penulis beneran sih. Konotok gitu. Sedang berlatih. Mungkin karena nekat untuk mempublish tulisan, jadi layak disebut di mana penulis. Awalnya di Wattpad. Ramenya di situ. Ramenya pertama di situ, terus terpikir untuk pindah platform. Sekarang kemana aktifnya? Aktifnya sekarang maksudnya? Ya aktif nulis di mana? Sudah nulis? Dipindah di Kuiku. Karena kadang kan ada kompetisi di sana kan. Tapi jadi bisa udah pernah diikutkan. buat buku? Belum. Itu baru pertama tahun 2019 mulai nulisnya. Tapi belum pernah selesai. Terbit satu buku atau belum pernah? Belum pernah sama sekali. Tapi sudah saya lihat sudah banyak peminatnya gitu, maksudnya sudah apa ya? Dulu itu karena berawal dari ini enggak sih. bentar. Nulis tentang apa? Novel. Enggak, maksudnya yang yang di tadi apa? Wattpad. Itu tentang apa? Romance. Jadi kayak cerpen atau Enggak. serial gitu? Novel kayaknya jadi ini sih. Loh, kamu sudah bikin novel. Yang rame itu novel. Tapi nggak terbit. Emang baru novel. Tapi nggak terbit. Belum terbit. Belum diterbitkan. Cuma dipublish di salah satu platform yang emang dia itu khusus untuk biasanya orang-orang menulis. Tapi emang benar-benar utuh novel, atau baru part itu ya. Tapi ada yang tapi belum tamat. Kenapa nggak diterbitkan aja? Karena belum menemukan penerbit yang cocok atau enggak bingung sih. Karena kan aku dulu kan pemula. Terus baru belajar nulis juga. Jadinya ya ini. Kayak nggak yakin gitu. Belum terpikirkan untuk menerbitkan. Karena dulu kan sama sekali nggak ada pembaca. Terus aku terpikirkan untuk testing deh, coba. Ternyata rame. Ternyata kok lumayan banyak peminatnya gitu. Terus pelan kok malah nambah gitu. Itu pencapaian yang bikin kamu seneng ketika kamu nulis itu apa? Pencapaian seneng yang bikin kamu seneng. Yang bikin seneng apa ya? Yang terbaik lah pokoknya. Yang pernah kamu mendapatkan apa, apresiasi apa atau apa? Aku sih lebih senangnya gini sih Bang, kayak apa ya, niat awal aku bikin tulisan itu karena ada orang-orang yang mungkin dia tuh nggak suka baca. Terus aku mencoba mikir sebenarnya bisa jadi orang itu bukannya nggak suka baca, tapi penulisnya aja yang kurang belajar bikin tulisan yang enak dibaca. Nah aku testing dulu tuh karena aku pengen punya buku aja sih, pengen seenggaknya satu aja gitu kan. Cuman antara fiksi sama non fiksi itu aku lebih tertariknya ke fiksi karena kayak nggak ada tanggung jawab. Itu kan seperti apa ya, ngarang, bebas gitu. Bebas imajinasi gitu kan. Kalau non fiksi lebih ke
apa ya? Ya harus ada referensinya, Iya. ilmu. Tapi Kompeten lah. tapi kemudian yang tak kuduga adalah ternyata ketika nulis fiksi pun aku butuh referensi. Iya. Karena yang kuangkat itu ada makam wali di situ. Nah, aku tuh pengen apa ya? Ada nggak ya kayak novel gitu yang latarnya tuh tempat makam wali. Aku terpikirkan itu karena biar apa ya? Kayak mengingat aja gitu loh. Kalau pernah ada sosok-sosok Iya, ternyata wali-wali. saya juga ngalamin sih. Ternyata pas waktu saya proses nulis novel dulu itu apa ya? Ketika saya menceritakan di satu tempat itu harus benar-benar bisa ngebayangin tahu tempatnya, terus budayanya orang situ gimana, Iya, supaya kita bisa menggambarkan dalam satu adegan itu bisa menggambarkan itu nggak nguwarang gitu, nggak. Jadi saya preferensi kadang-kadang ya pokoknya perlu lah referensi tempat itu. Itu pernah dipublish novelnya Bang Didi? Pernah dijual. Oh, pernah dijual? Eh, Berarti self publishing. sudah terbit. Jualnya sendiri. Dijual iki sih di penerbit, tapi penerbitnya nggak tahu sekarang, kayaknya bangkrut. Minor. Oh. Kayak penerbit Kayaknya- minor ya. Kayaknya iki apa? Tapi Kenapa Anda bilang bangkrut tuh kayak seneng? enggak gitu. Saya kemarin nyari mau beli tapi yang versi buku premium gitu loh, yang covernya tebel gitu loh, buat kenang-kenangan saya pernah nulis novel gitu. Pas tahu hubungi di Instagramnya ternyata udah nggak aktif, di inbox juga nggak dibales, di email juga nggak dibales. Itu genre apa itu? Iki ya romance juga Islami, Oh, tapi yang Islami. itu juga ada Islaminya berarti ya kalau ada wali-wali gitu. Enggak Ya kan gitu. nggak punya aku maksudnya. Romance. Aku juga nggak paham gitu Kayak kan. kalau beda loh, kalau romance itu yang Islam itu kayak ayat-ayat cinta gitu Oh, loh, iya, itu loh iya. yang Lebih ke Islaminya. hubungannya itu. Oh, mungkin aku cuma lebih ke apa ya, mengangkat lokasi gitu toh sih. Berarti harus ini referensinya harus bener apa konkret gitu loh, bener gitu loh. Nggak mungkin dong tempatnya kan nyata toh, bukan khayalan kamu. Bener. Jadi sempat tanya-tanya juga, terus direkomend baca buku. Iya penting. Penulis tuh kalau nggak baca itu tetap harus baca tulisan orang. Mentok sih. Heeh. Kalau nggak baca mentok. Harus banyak baca juga kalau Iya. nulis itu. Nah, kemudian tapi sekarang masih proses buku. Masih. Ada proses buku. Masih proses. Pengen diterbitin, cuman Yang itu yang pikirku itu belakangan aja deh gitu loh Bang, karena yang penting kelar dulu naskahnya gitu. Awalnya emang cuma satu buku, itu tapi ternyata prosesnya berapa lama? Tapi memang benar-benar Lama. secara proses. lama sekali. Proses ada niat mau menyelesaikan kan? Iyalah pastinya. Itu cuma aku Tapi ini dulu berbeda kan? awalnya beda gimana? Tulisan yang mau diterbitkan beda sama yang dipublish untuk umum itu. Sama Pak. Sama. Iya. Yang tak kira beda. Jadi kamu bikin cerita baru gitu yang Enggak. fresh Enggak. untuk orang. Ya itu cerita yang aku publish itu harapannya nanti bisa dibukukan. Cuman aku nggak terpikir ke arah diterbitkan dulu. Mikirnya lebih ke tuntasin dulu naskahnya gitu. Tapi naskahnya sudah bisa dinikmatin banyak orang. Nanti ketika Iya. publish, ketika terbit jadi buku kan orang saya sudah baca gitu loh. Ya nggak apa-apa. Nanti Karena kan terus banyak. nggak ada orang yang mau beli kan? Loh, tapi kan kamu sudah banyak publish untuk umum dulu. banyak cerita-cerita orang yang dia itu awalnya publish semua di situ. Heeh. Terus ada penerbit yang tertarik diterbitkan, baru yang dipublish itu beberapa partnya di hidden, jadi nggak ditampilkan lagi gitu loh karena diterbitkan. Saya kira kamu mau lanjut ke novel. Mungkin itu bisa jadi itu cerita nanti fresh. kemudian nanti yang aku nggak tahu, tapi untuk saat ini aku mikirnya nggak sejauh itu. Tapi apa ya? Pandangan kamu tentang menulis itu gimana sih? Saya tuh dulu itu ketika pandangan saya tentang menulis itu, setelah saya menulis itu saya bisa jadi kaya raya loh.
Ya karena yang saya tonton di apa ya dulu waktu itu TV Kick Andy kalau nggak salah, acara Kick Andy itu Jadi harapannya pengen kayak juga. suksesnya orang dari menulis itu masya Allah gitu. Ada kayak penulis lah diundang itu 3 penulis besar diundang itu kayak semua itu sampai Mungkin ada potensi iya, tapi nggak semua ada di jalan itu gitu. aduh terus ternyata ketika saya nulis sendiri dan tahu royalti atau keuangan atau uang yang dihasilkan dari penulis itu saya mikir ini apa jadi penulis miskin. Kalau dulu saya nggak bisa kalau dulu itu aku agak bijak alasan nulis. apa Pengen ketika nanti tiada abadi. Ya. itu alasannya itu kata-katanya siapa ya? Ya pokoknya gitulah. Kayak apa ya? Meninggalkan lah. Meninggalkan jejak sejarah. Jejak karya lah minimal. Meskipun kita nggak bersejarah, Tapi seenggaknya karya kita ada. Setelah saya tahu nulis itu nggak seberapa, tapi tetap saya nulis. Tetap sampai sekarang tetap nulis. Enggak, sekarang enggak. Oh, sekarang nggak nulis. Why? Ke video. Oh. Kesibukan lebih tertuntut sama pekerjaan sih, ngedit video apa segala macam. Oh itu. Saya Nge-YouTube. nulis itu lebih ke apa ini loh. Dulu itu benar-benar harus menyelesaikan tuh. Saya ngerasa kayak saya udah belajar, ikut seminar kepenulisan, udah ini. Tulisan di laptop itu yang belum kelar endingnya tuh numpuk. Itu ada banyak judul, tapi belum kelar endingnya. Saya ngerasa kayak maksud sih nggak bisa nyelesain satu aja gitu loh. Satu aja supaya kamu bisa apa ya, bisa punya itu loh, bisa punya Satu. karya yang tuntas gitu. Masa dari sekian banyak judul itu nggak ada yang selesai. Akhirnya itu saya ngerjakan nulis novel itu 250-an halaman kalau nggak salah, itu 3 bulan. Itu yang terbit itu. Cepet ya. Aku dari tahun 2019 sampai Itu sekarang nggak belum. kelar-kelar. Karena Tapi sempat itu terjadi masa sakit dulu Followers kamu juga. masih setia ini? Setia? Ada yang masih setia, ada yang tidak. Udah selingkuh. Iya, ada yang mendua Mungkin dan karena- melupakannya mungkin karena sudah kelamaan. Enggak, karena emang identik kalau setauku penulis yang jarang update itu ujung-ujungnya ditinggalkan. Makanya harus minimal harus seminggu sekali lah. Tapi aku tuh dulu tuh nulis tuh bukan mungkin follower atau pembaca gitu, Bang. Apa? Gimana caranya nulis tulisan ini berkesan, terus yang dibaca itu tetap terngiang-ngiang gitu loh. Berarti lebih mementingkan bukan ngejar deadline itu ya, tapi lebih ke kualitas. Memang tulisan kamu berkualitas? Enggak juga sih. Aku juga Nggak belum baca begitu sih. berkualitas, Aku belum baca tapi selama aku menikmati itu, aku hanyut di situ, berarti takaranku berhasil. Tapi kalau aku nggak menikmati yang aku baca, nggak menikmati yang aku tulis, berarti kurang gitu. Kan aku awalnya mikir yang pertama aku publish itu biasa dan apa ya, biasa dalam pandanganku. Tapi ketika ada salah satu pembaca yang baca, dia menikmati. Oh ternyata itu seru baginya, tapi biasa bagiku gitu. Tapi aku kayak ngerasa masih kurang. Mungkin itu kekurangan juga kali ya, aku sebagai orang yang menekuni dunia kepenulisan. Tapi followers kamu di Instagram sudah ada 15.000? Enggak. Hah? Maksudnya gimana? Sudah 15.000 toh? Oh ya udah. Itu kebanyakan dari mereka itu bener-bener penikmat tulisanmu? Atau Ada yang penikmat video toh. video? Jadi Video ramenya Instagram IGTV. itu karena video? Karena IGTV. Nah dulu itu aku terpikirkan untuk gimana caranya orang tahu kalau ada Koko Himelsa Satya ini gitu. Terus aku mikir karena waktu itu bikin chat story, mungkin dibikin percakapan chatting aja kali ya, testing lah, iseng. Dulu itu waktu awal belum tahu nama tokoh, jadi pakai nama aku yang aku pakai Instagram Meisha. Tapi di Instagram nggak ada fotomu sama sekali? Ada Ada di bawah-bawah. oh ada. Lama ada yang beberapa yang aku
nggak tampilkan lagi. Dunia kepenulisan di era digital ini kayak nulis novel itu masih efektif nggak sih? Kayaknya orang lebih suka kayak orang itu sekarang mau cari buku apa ya? Itu gampang banget nyari PDF-nya di Google. Iya juga. Dan itu yang membuat saya waktu itu benar-benar mikir dan kesel gitu karena orang sudah capek-capek nulis. Tapi orang Indonesia itu bukan orang Indonesia sih. Orang-orang itu lebih suka download. Gak hanya orang Indonesia. Gak hanya orang Indonesia kayaknya sih. Gak hanya harusnya orang Indonesia. Itu suka baca milih gratisan. Gitu. gratisan. Nah, itu gimana menurutmu? Mungkin itu orang-orang yang belum tersadarkan dan tobat, karena aku pun pernah menjadi seperti itu. Tapi suka kan download kasihan PDF. Mungkin itu karena orang-orang yang kurang duit, terus dia mikir alah gratisan aja lah gitu bang. Tapi sejak aku tahu tulisan dan menjalani penulisan itu tersendiri, aku tobat dari PDF gratis gitu. Terus mulai koleksi buku. Ngukur diri sendiri gitu loh. Gak enak lah kalau kita. Tapi ya kayaknya kamu juga kan publish, orang juga bisa membaca tulisanmu lewat gratis. Dan sempat pernah ada yang ini. Atau copy. Harus berlangganan dulu gitu? Pernah ada yang copy di Kaskus dulu itu bang, tulisanku yang di Wattpad. Itu izin? Enggak. Terus kamu dia naruh langsung di situ. Aku cuma iseng, sebenarnya tuh iseng nge-search di Google Jaya di Ujung Pantura gitu kan. Kok ada duplikat tulisanku di Kaskus gitu. Terus aku baca di situ. Dan di situ yang bikin aku kesel adalah kok kira dia cuma kopas terus menyertakan sumber tulisan atau gimana. Ternyata emang kayak bener-bener kopas. Gak ada nama penulis, cover pun dia bikin sendiri tapi sumbernya dari gambar-gambar yang aku posting di Wattpad itu tadi. Dia edit versi dia gitu loh. Wah, itu baru aku ngerasain gregetnya penulis yang asal. Gak enak kan? Apalagi aku mikir ini belum buku yang di PDF bacakan, terus buku-buku bacakan juga, PDF gratis. Ini aku tahu seberapa rasanya ya? Rasanya. Gak sia-sia aku tobat gitu. Pas baru nulis itu aja, terus ada temen, "Bang, aku minta PDF-nya." Sakit gitu. Kayak tapi kamu temenku nggak sih gitu loh. Kalau kamu temenku ya kamu hargai aku gitu loh. Ya hargai ya dengan membeli karya. Benar-benar. Jangan yang gratisan. Tapi kelak itu nanti apa ya? Ntar buku kita tuh akan ketemu pembacanya sendirilah. Tapi kayaknya saya enggak nih. Soalnya penulisnya penerbitnya sudah enggak bisa dihubungi. Dia kayaknya udah enggak beroperasi lagi. Iya juga ya. Kalau mau dicetak emang ulang ke penerbit lain pun nggak punya file sebelumnya gitu bang? Punya di email. Ya itu. Kan nggak mungkin nyetak sendiri. Nah, gimana harus? Yang penting kan punya mentahan ya. Ya ada mentahannya tapi saya kan pengen yang versi hard copy-nya. Oh. Bukan ininya. Nah, saya nggak bisa nyetak sendiri, masa di fotokopi gitu. Jadi kayak naskah makalah gitu. Enggak bagus. Iya juga ya. Tapi nanti buat teman-teman kalau misalkan mau baca tulisannya Mbak Fatma bisa ke mana? Ada sih di link di bio Instagram. Itu di situ. Itu semua ada ya. Beberapa. Website bayar atau website gratis? Enggak, gratis. Gratis. Berarti itu. Lumayan berarti sih aku tertarik di Kuiku tuh karena ada kompetisi. Jadi naskahku tuh bisa diikut sertakan lomba. Meskipun sudah di publik sebelumnya bisa. Bisa. Dengan syarat nggak dipublish lagi di situ. Yang di platform sebelumnya. Enggak, yang sedang kamu tulis ini ceritanya tentang gimana ini? Boleh cerita sedikit lah. Cerita singkat aja. Ya pokoknya tentang apa ya? Salah satu anak Pantura, ini itu broken home. Tapi broken home yang bukan identik dengan orang tua pisah. Tapi tetap di satu rumah, cuma nggak harmonis gitu aja. Terus dia mengalami kebimbangan
antara Cita sama Cintanya di situ. Cuma lokasinya aku ngangkat di Pantura sini. Dan kebanyakan membaca dari luar Jawa ya. Dari luar Lamongan nih. Pembaca Nggak tahu ya. Pembaca tuh nggak bisa tahu, nggak ada datanya ya? ada orang, mungkin nggak banyak sih, lebih banyaknya ke orang luar. Teman-temanku aja nggak ada yang baca awalnya itu, dan mungkin kayak nggak ada yang tertarik. Cuma orang-orang jauh itu yang kemudian mengapresiasi karya itu, baru aku tergerak untuk lanjut. Sampai Cuma sekarang beberapa 1-2 teman terdekat aja yang dia itu buatku testing. Nah, ada temanku yang dia itu nggak suka baca sama sekali. Terus kusuruh lah dia baca. Ini gimana? Nah, nggak kusangka adalah dia malah nungguin. Ini lanjutannya mana? Malah lagi-lagi mana? Lah kan kamu nggak suka baca. Iya, tapi ini seru gitu katanya. Terus aku mikir, oke lah, berarti cukup berhasil. Karena uji coba di temanku ini yang nggak suka baca jadi suka. itu awal nulis cerita ini. Nulis. Saya tuh orang yang apa ya, yang nggak bisa baca lama-lama di HP. Lebih suka buku fisik. Nah, tapi ada satu tulisan yang saya tuh sampai bener-bener lupa dunia sekitar gara-gara membaca ini. Apa tuh? Ini apa yang cerita horor itu? Cerita horor. Masih yang sempat viral di Twitter. KKN Penari. Iya, KKN di Desa Penari. Saya belum baca kalau itu. Saya nggak suka baca di sini dan saya nggak suka cerita horor. Tapi berkat tulisan ini itu saya KKN di Desa Penari. 2 hari itu, bahkan 1 minggu 2 minggu itu saya masih terngiang. Oh. Gimana ya si Kayaknya Nur, gimana ya si ini? Apakah aku perlu membaca itu? Rasanya itu aku nggak suka genre horor, serius. Itu mungkin aku bisa baru nangkep kata-katamu. Mungkin bukannya orang itu nggak suka baca, tapi tergantungnya nulis. Tergantung penulis dan pengolahan itu yang tulisannya. Bikin cerita menarik sehingga orang itu suka sampai baca. segitunya. Nah, itu kan tulisan gratis. Dinikmati banyak orang, diterbitkan. Oh iya. Dan banyak ada juga yang ada yang beli lagi dong. Nah, dan difilmkan. Nah. Orang kan sudah tahu ceritanya, alur ceritanya di Twitter. Berarti ya bisa juga sih. Nah. Ya benar. Aneh ya, orang padahal kan ceritanya masih sama dong. Nggak mungkin ada beda-beda sedikit. Orang habis membaca gratisan di Twitter, terus dibukukan, orang masih ada beli, terus difilmkan, orang masih ada nonton. Apa ya? Kayak emang kalau udah suka gitu sih. Padahal ceritanya sama. Ya kayak Dilan juga itu. Iya. Dipublish awalnya di Twitter. Loh, emang Dilan awalnya gratis? Iya. Awalnya kan dari novel tuh. Enggak, ada ibu-ibu yang sempat cerita dulu bacanya di Twitter. Twitter bukannya terbatas tuh kata-katanya? Mungkin itu ngarah di blog atau gimana, aku kurang tahu sih. Aku taunya buku Dilan di buku waktu dibukukan aja. Nggak tahu yang mentahannya. Kayak di ini terakhir. Sudah kita ngobrol berapa menit? Berapa ya? Nggak tahu deh. Sudah 20 menit lebih, 25 menit. Terakhir Tedot. Enggak. Terakhir untuk ngasih nasihat buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai nulis tapi masih bingung mau nulis apa, terus mau nulis kemana. Pokoknya nulis aja. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Nulis aja. Pokoknya nulis aja. Mau ditulis tahu apa yang ditulis atau enggak, pokoknya tulis aja. Kebingungan, ya udah tulis aja. Nanti ada kayak apa ya? Keinginan untuk kesini ke situ, ya wes, yang penting nulis setiap hari, latihan. Itu sih. Ya, kayaknya itu dulu teman-teman. Obrolan kita mungkin agak bermanfaat sedikit ya. Agak bermanfaat. Tapi buat teman-teman yang senang nulis, tetap semangat nulis. Pokoknya Cayo. meskipun dunia digital itu tulisan itu sangat dibutuhkan di semua lini tulisan. Mau bikin film itu juga harus nulis dulu. Mau bikin bahkan video YouTube pun harus punya skrip yang detail untuk
Iya juga ya. Kecuali video ini ya. Dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Ya. Menulis Profesi sangat dibutuhkan. menulis. Ya, itu saja. Terima kasih. Buat yang mau follow atau mau kepoin Instagramnya Mbak Fatma, silakan. Klik di langit-langit. Enggak, klik link di bio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.